Hai Besti, bertemu lagi di Celebrity Fresh. Kali ini Celebrity Fresh hadir menemani Besti-Besti di rumah, tentunya dengan berbagai informasi, serta fakta-fakta menarik seputar selebriti yang pastinya seru banget nih buat kita bahas. Informasi kita awali dari kabar Eza Gionino yang digugat cerai oleh sang istri. Masa lalu pernikahan mereka yang tak dapat restu dari ibu Eza pun jadi sorotan. Seperti apa informasinya? Langsung saja, ini dia. Besti, kabar perceraian dari kalangan artis kembali menjadi bahan perbincangan publik. Ya, baru-baru ini terungkap fakta bahwa pesinetron Eza Gionino diam-diam digugat cerai oleh sang istri Meiza Aulia Oritna. Kabar ini dibenarkan oleh Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Penelusuran di aplikasi kami bahwa hari ini benar sudah terdaftar gugatan cerai yang diajukan oleh Meiza Aulia Oritna dengan Eza Gionino. Terdaftar hari ini Rabu tanggal 3 September. Didaftarkan secara e-court oleh kuasa hukumnya. Selain membenarkan gugatan Meiza telah resmi terdaftar, ia juga mengungkapkan jika dalam waktu dekat Eza dan Meiza diminta untuk hadir dalam sidang perdana yang beragendakan mediasi. Ketua pengadilan sudah menentukan majelis hakim dan majelis hakimnya juga sudah menetapkan hari sidang yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 22 September 2025 ini. Kalau tidak hadir salah satu pihak mediasi maka tidak bisa dilaksanakan. Itu ya, mediasi dapat dilaksanakan jika kedua-duanya hadir. Di sisi lain, Meiza melalui kuasa hukumnya juga membenarkan kabar tersebut nih Besti. Ia melayangkan permohonan gugatan cerai sejak 29 Agustus 2025 lalu. Namun baru resmi terdaftar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 3 September 2025. Jadi memang klien kami, Ibu Meiza, sudah mendaftarkan gugatannya ya ke Pengadilan Agama Cibinong by e-court tanggal 29 Agustus 2025. Dan hari ini kita baru dapat informasi dari Pengadilan Agama dan juga perkaranya di 5672. Tak hanya menggugat cerai Eza, tapi Meiza juga mencantumkan hak asuh anak jatuh ke tangannya dalam gugatan tersebut. Berhubung Meiza ingin ketiga anaknya berada di bawah pengawasannya, ia juga mencantumkan nafkah anak yang harus dipenuhi Eza sebagai ayah setiap bulannya. Namun sayang, Meiza masih enggan untuk membeberkan ke publik karena hal tersebut sudah masuk pokok perkara. Sementara untuk harta gonogini, Meiza mengaku tak ingin meminta harta apapun dari Eza Gionino. Untuk gonogini kita enggak ya. Jadi memang fokus dalam gugatan kita ya gugatan cerai dan juga hak asuh anak. Karena kan ketiga anak kan masih di bawah umur ya, masih di bawah umur 12 tahun. Jadi kita mohonkan juga ke hakim, ke pengadilan supaya hak asuh anak jatuh ke istri atau ke penggugat. Sesuai gugatan kita ya hak asuh anak pasti berhubungan dengan nafkah anak juga ya. Meski sudah menggugat cerai Eza sejak akhir Agustus lalu, kuasa hukum Meiza mengatakan jika kliennya dengan Eza masih satu rumah hingga saat ini. Tapi Randy mengatakan jika kondisi kliennya saat ini masih harus butuh ruang untuk menenangkan pikiran dan menjaga fokus untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa rumah tangganya. Berdasarkan gugatan kita kan satu rumah masih. Kondisi psikolog ya klien kami hanya mungkin saat ini butuh ruang aja karena lagi proses cerai, jadi butuh ruang untuk dia bisa butuh waktu lah kurang lebih seperti itu. Randy juga mengatakan jika kliennya mengambil keputusan tersebut bukan hal yang mudah. Tapi saat ditanya penyebab Eza dan Meiza berpisah, Randy mengatakan tak bisa membocorkan ke publik sekarang karena mengikuti perundang-undangan nih Besti. Karena kita baru masukkan keputusan dia ya baru-baru ini. Sebagai pengingat, Eza dan Meiza dikabarkan menikah pada 22 Juli 2018 silam. Dari pernikahan tersebut mereka dikaruniai 3 anak yang lucu-lucu dan gemes-gemes banget loh Besti. Sejak menikah dengan Meiza, kebahagiaan Eza semakin sempurna nih. Mereka kerap memamerkan kemesraan lewat berbagai unggahan di media sosial.
Jadi tak heran jika perceraian mereka langsung menjadi sorotan. Bahkan banyak publik yang tak menyangka jika rumah tangga yang sudah berjalan 7 tahun itu harus kandas di ujung perceraian. Bahkan saat Meiza dihujat habis-habisan oleh haters, Eza berani pasang badan di Besti. Ya, pertengahan tahun 2024 silam, Eza sempat melaporkan haters yang menghina fisik istrinya, Meiza. Tak terima dengan cacian yang menyasar ke sang istri, ia pun akhirnya melaporkan sejumlah haters ke polisi. Udah. Dan gue udah laporin kok di Polda Metro Jaya. Minggu kemarin kalau nggak salah. Gue akumulit aja ya, mungkin minggu kemarin ya. Berarti itu lu udah nggak nyaman tolerir lagi. Lu laporin ke polisi ya? Iya gitu. Bang, tapi bukan nggak nyaman lagi, udah emosi banget, Bang, jujur aja gitu. Selama ini Eza mengaku sudah cukup bersabar menerima hujatan yang memang ditujukan kepadanya. Ia bahkan menduga hal itu dilakukan karena efek perannya dalam sebuah sinetron. Kalau selama masih ngatain gue yang kayak gimana, ini apa segala macam, gue sih hanya berpikirnya, oke, maaf ya gitu, maaf kalau agak kasar nih atau gimana. Mungkin gue hanya berpikir, oke, mungkin itu SDM rendah kali ya ngatain gue seperti itu, tapi nggak apa-apa lah gitu. Tapi atau mungkin kebawa sinetron kali gitu ya, gitu ya, namanya sinetron. Karena gue sangat meminta karakter gue itu karakter yang relate sekali dengan kehidupan orang-orang di luar sana. Hanya saja kali ini komentar haters tersebut bukan hanya menyangkut pribadinya, tapi udah sampai anak dan istri. Jadi tak ada alasan baginya untuk tinggal diam nih Besti. Kalau kalian mau hina saya karena sinetron yang saya kerjakan, silakan gak apa-apa. Tapi kalau kalian hina istri, anak-anak saya, wah sampai kapan pun saya cari galau. Tapi nih Besti, di balik kebahagiaan Eza dan Meiza, ada kisah pilu yang mereka hadapi sebelum mereka menikah. Di mana saat menikahi Meiza, Eza tak mendapat restu dari sang ibu kandung, Ruth Gaya. Bahkan mereka dikaruniai 3 anak pun mereka tak kunjung mendapatkan restu tersebut. Tapi tahun 2018 silam, Eza mengungkapkan Meiza adalah wanita yang pantas untuk diperjuangkan. Itulah sebabnya ia nekat menikah dengan sang kekasih, meski tak mendapat restu dari sang ibu. Bagi Eza, tak ada yang harus disalahkan jika orang tuanya tak mau memberikan restu. Namun yang pasti, Eza sadar jika tak baik melawan sang ibu. Karena pada saat itu, Eza menyangka ada pihak lain yang mencoba memanas-manasi keadaan, sehingga ibunya tak memberikan restu nih Besti. Pernyataan ini dilontarkan Eza setelah ibunya Ruth Gaya menyatakan tidak memberikan restu atas hubungan anaknya dengan Meiza. Menurut kabar yang beredar, Ruth Gaya menilai Meiza adalah wanita yang boros, suka menghambur-hamburkan uang, dan gara-gara dia Eza terpaksa membagi 2 penghasilannya dari syuting. Selain itu, Ruth Gaya juga mengatakan semenjak kehadiran Meiza, Eza jadi anak pembangkang hingga rela kabur dari rumah. Informasi yang tak kalah happening ada Fachri Albar yang dituntut masa rehab 6 bulan. Sementara Faris RM dituntut 6 tahun penjara nih Besti. Wah, kok bisa ya? Daripada penasaran, langsung aja ini dia informasinya. Besti, Pengadilan Negeri Jakarta Barat kembali menggelar sidang kasus penyalahgunaan narkotika tersangka Fachri Albar. Adapun sidang kali ini beragendakan pembacaan tuntutan hukuman atas Fachri Albar. Dari sidang kali ini, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menjatuhkan vonis 6 bulan masa rehabilitasi di BNN Lido, Sukabumi, Jawa Barat nih Besti. Hakim Ketua Iwan Anggoro Warsito menyatakan ia terbukti melakukan tindak pidana narkotika golongan 1 untuk konsumsi pribadi. Setelah persidangan, kuasa hukum Fachri, Fitria, mengungkapkan bahwa Fachri Albar senang menerima tuntutan tersebut. Karena hal itulah yang ia perjuangkan selama dirinya mendekam di balik jeruji besi. Kuasa hukum Fachri lanjut menegaskan, jika kliennya itu sebentar lagi akan menghirup udara bebas. Mengingat 6 bulan masa rehabilitasi itu akan dipotong masa tahanan kurang lebih 3 bulan. Sampai saat ini sangat kooperatif, ya, tidak menghalang-halangi proses peradilan sehingga hari ini kita masuk pada putusan, dan alhamdulillah sesuai dengan harapan kita bahwa Fachri sebagai klien kita
selesai masa rehabnya. Ya. Wah, kalau gitu Fahri cuma menjalani masa rehab total 3 bulan aja ya Belsti. Semoga aja singkatnya masa hukuman ini tak membuat Fahri jatuh lagi ke lubang yang sama ya Belsti. Fitri lanjut menerangkan, vonis hukum rehab ini diterima Fahri setelah sebelumnya berjuang melakukan pembelaan melalui surat pledoi. Alhasil, kini ia telah dimasukkan menjalani masa rehabilitasi di RSKO Lido Sukabumi, Jawa Barat. Mengajukan pledoi dari kita, dari tim kuasa hukum dari kita. Jadi melalui kita udah ajukan pledoi. Sudah di Lido, saat ini sudah di Lido ya. 1 bulan ya. 1 bulan terakhir. Setelah menjalani masa rehab kurang lebih 1 bulan, kondisi terkini Fahri Albar pun diungkap sang kuasa hukumnya. Katanya sih makin fresh dan lebih baik nih Belsti. Semoga nggak hanya lebih baik aja, tapi benar-benar sembuh dan menjauhkan diri dari barang haram yang satu itu juga ya Belsti. Ya beliau sehat ya, tadi juga mungkin kelihatan sehat ya. Kita juga doakan semoga bisa cepat sembuh di pusat rehabilitasi BNN Lido ya. Lebih baik ya, lebih fresh, lebih baik dari kemarin ya. Jadi ya sesuai dengan harapan kita semua ya. Menurut Fitria, kliennya kembali menggunakan narkotika karena alasan pekerjaan. Di samping itu, narkotika digunakan untuk mengatasi kelelahan akibat pekerjaan yang sangat padat. Kalau sejauh ini seininya kita mungkin beliau pakai buat pekerjaan ya. Ya, karena pekerjaan, kelelahan, makanya ya seperti itu. Jika Fahri yang sudah 3 kali ditangkap karena kasus yang sama dan dijatuhkan masa rehab 6 bulan, berbeda dengan musisi senior Faris RM nih Belsti. Diketahui sang penyanyi berhasil diringkus polisi di Bandung, Jawa Barat pada Februari lalu. Paman Sherina Munaf itu berhasil diamankan polisi karena kepemilikan narkotika jenis ganja dan sabu. Bukan pertama kali, ini merupakan penangkapan keempat kali Faris RM dengan kasus yang sama yaitu penyalahgunaan narkotika. Jika sebelum-sebelumnya ia mendapatkan hukuman menjalani masa rehab di berbagai RSKO, tapi kali ini tidak ya Besti. Menurut keterangan yang disampaikan kuasa hukum sang artis, Deolipa Umara, Faris RM dituntut hukuman 6 tahun penjara. Namun vonis tersebut ditemukan kejanggalan nih Besti. Deolipa mengatakan bahwa kliennya sejak awal diperiksa dan disangkakan pasal pengguna. Namun saat pembacaan tuntutan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan justru menjatuhkan hukuman 6 tahun penjara. Dakwaan ini kan dakwaan seorang Faris RM sebagai pengedar, ya, yaitu pasal 114, pasal 112, dan pasal 111. Itu pasal mengenai pengedar. Nah, si Faris RM ini kan sebagai pengguna, dia sebagai pengguna, tapi kemudian dituntut pasal 114-nya pengedar utamanya lepas. Tinggal pasal 112 dan 111 ya. Nah, Pak RM ini dituntut 6 tahun penjara. Tapi dia adalah pengguna. Tapi tampaknya dia dituntut sebagai pengedar juga. Tak terima dengan kejanggalan tersebut, Faris RM melalui kuasa hukumnya melayangkan surat pembelaan atau pledoi atas kejanggalan-kejanggalan yang ditemukan. Kita kemudian akan melakukan pembelaan. Tapi yang paling penting kan fakta-fakta di persidangan sama-sama sudah kita ketahui bahwasanya seorang Faris RM adalah pengguna. Bahkan dia cenderung adalah korban dari narkotika. Oke Besti, jangan kemana-mana dulu karena setelah ini akan ada informasi yang tak kalah happening. So, tetap di Celebrity Fresh.